Baru-baru ini ada berita yang bikin heboh di lingkar para programmer. GitHub baru aja merilis versi preview dari GitHub Copilot, yaitu sebuah robot AI atau kecerdasan buatan yang bisa coding. Mereka juga rilis contoh kode yang ditulis robot ini, semua pada heran dengan betapa jagonya kecerdasan buatan ini dalam menulis kode. Dan banyak juga yang jadi panik, apakah di masa depan kita sebagai programmer akan digantikan oleh AI? Mau tahu lebih jauh tentang GitHub Copilot dan apa artinya untuk masa depan karir programmer? Mari kita bahas di video ini. Kalau teman-teman langsung aja kita lihat contoh kode yang dihasilkan robot ini. Bagian atas ini ditulis manusia, memberitahu AI ini apa yang diminta, yaitu cari image atau gambar yang tidak mempunyai atribut alt. Lalu beri semuanya border atau garis pinggir warna merah. Kita bikin kepala fungsinya namanya non-alt images. Kalau teman-teman udah ikuti tutorial JavaScript di channel kita, tentu nggak asing lagi dengan struktur ini. Dari sini, cuma dari ini aja kita langsung lepas ke GitHub Copilot, dia bisa menulis implementasi fungsi ini dengan lengkap. Sekali lagi, yang bagian atas ini adalah yang ditulis manusia, yaitu cuma komentar dan kepala fungsi, dan bagian isinya di bawah ini murni ditulis robotnya. Ini fungsinya benar loh teman-teman, bisa diuji sendiri kalau tahu caranya dengan sebuah HTML. Kalau teman-teman belum ngerti kodenya, saya bisa jelaskan. Jadi dia pertama cari semua image atau gambar, terus dia gunakan for loop untuk memberikan semua gambar ini. Setiap gambar diberi if statement untuk mengetahui apakah ada atribut alt-nya atau enggak. Lalu kalau enggak ada, seperti diminta di atas, maka akan diberi border merah. Dari sini kita bisa lihat robotnya bukan cuma tahu konsep dasar pemrograman seperti for loop, if else, tapi dia juga ngerti cara memanipulasi HTML. Luar biasa kan? Mau lihat contoh lagi? Ini ada lagi, tujuan kali ini adalah download tweet dari satu user. Kepala fungsinya kayak gini, ada parameter username atau screen name, dan parameter count, yaitu jumlah tweet yang ingin di-download. Lalu ini kode yang dihasilkan, bisa teman-teman lihat sendiri. Selain itu di websitenya bukan cuma ada demo JavaScript, tapi bahasa pemrograman lain pun ada juga dengan fungsi yang sama. Jadi robot ini udah belajar berbagai bahasa pemrograman. Mau contoh lagi, kali ini kita mau kode yang bisa memberitahu apakah suatu teks isinya sentimen positif atau bukan. Ini kepalanya, dan ini kodenya bisa teman-teman lihat sendiri. Seperti kode sebelumnya mengenai mendownload tweet, kode ini memanfaatkan sebuah web API yang memang tersedia. Jadi keren banget, dia bisa tahu tentang web API apa yang tersedia dan cocok dengan fungsi yang diinginkan. Terus dia tahu alamat dan formatnya bagaimana. Gimana sih AI ini bisa ngerjain semua ini? Saya akan jelaskan dikit, tapi disclaimer dulu, keahlian utama saya bukanlah di AI, tapi di software engineering biasa. Jadi saya cuma bisa sampaikan sedikit yang saya tahu, dan bisa jadi ada yang kurang tepat. Tapi GitHub sendiri sudah memberi penjelasan dan jawaban tentang apa itu GitHub Copilot dan gimana cara kerjanya. Jadi saya bisa banyak referensi dari situ. Buat teman-teman yang belum tahu, GitHub adalah pusat repositori atau tempat penyimpanan kode terbesar di dunia. Paling umum, GitHub ini dipakai untuk menyimpan kode dan kolaborasi untuk open source, yang biasanya fitur ini disediakan untuk secara gratis. GitHub Copilot ini adalah hasil kerjasama dari GitHub dan OpenAI, yaitu lembaga riset yang bergerak di bidang AI atau kecerdasan buatan. Sebelumnya kita pernah bahas dua dari teknologi yang dihasilkan oleh OpenAI ini, yaitu GPT-3 atau GPT-3 yang membuat tulisan seperti cerita pendek atau laporan berita, dan kemudian DALL-E yang membuat gambar sesuai pesanan. Mirip seperti cara GPT-3 belajar menulis, GitHub Copilot belajar coding dengan cara melihat contoh-contoh kode yang sudah ada. Menurut penjelasan GitHub, mereka pakai kode yang tersedia bebas, termasuk kode open source yang tersimpan di GitHub sendiri. Menurut data saat ini, di GitHub aja udah ada 48 juta repositori terbuka, dan masing-masing tentu terdiri dari banyak file dan baris kode. Digabung dengan repositori open source lain yang ada di luar GitHub, tentu saja teman-teman bisa bayangkan banyak sekali baris kode yang bisa dipakai untuk pembelajaran AI ini. Dalam machine learning atau pembelajaran mesin, proses pembelajaran ini disebut training atau pelatihan. Jadi dalam pelatihan ini si AI dilihatkan semua kode-kode ini, lalu dilatih berulang-ulang sampai seolah-olah dia ngerti bagaimana kode yang baik itu dan bagaimana yang bukan. Sama kayak misalnya anak kecil belajar ngomong, awalnya dia ketika lahir anak kecil nggak bisa ngomong, tapi karena dia dengar terus dari sekitarnya, dia bisa menyimpulkan sendiri arti kata-kata dan cara menyusun kalimat. Walaupun nggak pernah masuk kelas atau belajar tutorial mengenai gimana ngomong dalam bahasa Indonesia, biasanya anak kecil lama-lama akan bisa ngomong dengan melihat contoh yang ada di sekitarnya. Proses pelatihan seperti ini adalah inti dari sistem kecerdasan buatan berbasis machine learning atau pembelajaran mesin. Kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya komputer bisa belajar dengan cara kayak gini, ini menggunakan banyak konsep matematika dan programan yang lumayan rumit dan terlalu panjang untuk dibahas video ini, tapi kalau teman-teman tertarik, bisa cari bahan pelajaran machine learning, banyak ada di YouTube atau tempat lain, dan topik ini memang sangat hot sekali di dunia pemrograman saat sekarang, dan bisa jadi akan berguna untuk teman-teman. Kecerdasan buatan seperti ini
termasuk GitHub Copilot, GPT-3 yang tadi kita sebut, atau kalau pernah dengar AlphaZero yang bisa main catur, bahkan banyak lagi sistem-sistem lain yang nggak punya nama tapi dipakai dalam software yang teman-teman gunakan sehari-hari di smartphone atau di komputer teman-teman. Oke, jadi Copilot ini belajar dengan melihat jutaan contoh kode. Seperti misalnya anak kecil yang belajar ngomong dari mendengar ribuan contoh kalimat yang tadi didengar di sekitarnya. Jadi dia tanpa sadar, lama-lama dia bisa ngomong. Atau lama-lama komputer ini bisa coding. Sekarang pertanyaan yang ada di thumbnail video, apakah keberadaan mesin yang bisa ngoding ini akan menyingkirkan manusia dari bidang pemrograman? Apakah kita harus panik cari kerjaan lain? Pertama, kita harus tahu dulu seberapa bagus sih Copilot ini. Sejauh ini contoh yang saya lihat adalah demo dari pihak GitHub-nya sendiri, atau contoh dari pihak GitHub-nya sendiri. Saya belum punya akses untuk mainin langsung karena harus masuk whitelist atau daftar tunggu dulu. Jadi bisa aja contoh-contoh yang didemokan ini, contoh-contoh yang ditunjukkan ke publik adalah contoh-contoh yang terbaiknya aja. Sedangkan hasil codingannya bisa jadi jauh lebih banyak dari yang kita lihat, dan bisa jadi ada yang bagus dan ada yang enggak. GitHub sendiri menyatakan kalau mereka membenchmark atau mengukur ketepatan kode yang dihasilkan oleh Copilot. Caranya gimana? Kalau teman-teman ingat, berapa kali di channel kita udah pernah nyebutin tentang yang namanya unit test, yaitu kode tambahan yang tujuannya menguji ketepatan kode kita. Dia akan menyatakan pas atau lulus kalau kodenya benar, dan menyatakan fail atau gagal kalau kodenya salah dikit aja. Terus gimana? GitHub mencari fungsi-fungsi yang ada di kode open source yang udah ada unit testnya. Terus fungsi aslinya dihapus dan diminta ditulis ulang oleh GitHub Copilot. Kemudian unit testnya dijalankan lagi untuk melihat apakah kode baru yang ditulis GitHub Copilot ini benar atau enggak, lulus atau enggak terhadap unit testnya. Ternyata menurut GitHub sendiri, hanya 43% dari kode yang ditulis Copilot berhasil lulus tes, sisanya masih salah. Dan ketika diberi kesempatan untuk mengulang sampai 10 kali, akurasi ini hanya meningkat sampai 57%. Jadi boro-boro kodenya lebih bagus dibanding yang ditulis manusia, untuk lulus tes standar aja masih baru berhasil sekitar setengah atau 50-50. Ini baru dari segi ketepatan, belum menilai dari segi apakah kodenya lebih bagus, lebih gampang dibaca, atau kriteria-kriteria lain yang biasanya digunakan untuk kode biasa. Oke, sekarang kayak gitu. Terus gimana kalau robotnya belajar terus? Apakah akurasinya akan meningkat? Kalau ini sih saya rasa bisa-bisa aja, sangat memungkinkan sekali. Terus apakah kalau gitu kita akan panik? Untuk pertanyaan ini kita lihat lagi contoh kode GitHub Copilot, termasuk yang kita lihat di awal tadi. Kalau saya lihat semua contoh-contoh yang ada di situsnya, semuanya masih dalam level satu fungsi atau metode sederhana. Dalam fungsi-fungsi yang ditulis GitHub Copilot ini memang banyak teknik-teknik menarik seperti manipulasi HTML atau penggunaan web API, tapi dari segi skala semuanya masih dalam ukuran satu fungsi yang isinya beberapa baris. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, ini baru bikin bata dan kacanya, jauh dari bisa bikin sebuah rumah atau sebuah masjid atau sebuah kantor. Bata sebanyak apapun nggak akan bisa jadi rumah dengan sendirinya, karena emang ini cuma bahan aja. Untuk teman-teman yang kerja di software engineering, pasti tahu kalau dalam dunia nyata, jangankan untuk bikin satu aplikasi, untuk bikin satu fitur aja, butuh puluhan atau ratusan fungsi seperti yang dibuat oleh GitHub Copilot ini. Bukan cuma jumlah fungsinya aja, tapi seorang software engineer harus merancang gimana struktur kelas, struktur fungsi-fungsi yang ada, gimana biar semuanya cocok, semuanya gampang dimengerti, mudah dibaca, dan scalable, alias bisa diadaptasi terus seiring bertambahnya fitur. Selain itu, seringkali kita perlu investigasi untuk mengatasi masalah seperti bug. Skill-skill seperti ini adalah skill utama yang membedakan software engineer yang senior atau berkualitas. Dan saya nggak lihat GitHub Copilot ini bisa menunjukkan sedikit pun kemampuan-kemampuan seperti ini dari contoh-contoh yang sudah disediakan. Seperti analogi bangunan tadi, GitHub ini baru bisa menghasilkan batu bata. Dan seperti kita tahu, ribuan batu bata nggak akan bisa jadi rumah dengan sendirinya. Demikian juga, ribuan fungsi kayak yang dibikin GitHub Copilot ini nggak akan bisa sendirinya jadi aplikasi utuh tanpa campur tangan seorang atau satu tim software engineer. Apa artinya buat kita? Kalau teman-teman bisanya cuma copy paste code, bikin aplikasi situs dengan fitur yang standar, kodenya bisa langsung disalin dari buku, langsung jadi. Kalau gini ya memang harus mulai waspada, karena ini masih sebatas jenis-jenis coding yang bisa jadi target empuk untuk digantikan sistem semacam GitHub Copilot ketika AI ini udah matang nanti tentunya. Tapi kalau teman-teman terus kembangin skill, bisa bikin fitur yang lumayan menantang, merancang aplikasi besar, kolaborasi dengan anggota lain, atau skill-skill engineering lain yang tadi saya sebutkan di awal, nah yang kayak gini nggak akan bisa begitu saja digantikan oleh robot. Justru fitur kayak GitHub Copilot akan membantu kita, karena dia akan memudahkan kita membuat fungsi-fungsi sederhana atau rutin, sehingga kita bisa hemat waktu. Nggak usah tulis sendiri fungsi-fungsi kayak gitu, kita bisa fokus ke kerjaan-kerjaan lain yang lebih menantang, yang lebih membutuhkan keahlian khusus kita sebagai manusia, sebagai software engineer. Teman-teman tahu nggak kalau zaman dulu sebelum ada keyboard dan mouse, pemrograman itu dilakukan dengan cara melubangi kertas supaya kode kita bisa dibaca komputer.
Bayangkan pasti menulis kode kayak gini makan waktu banget. Sekarang bisa coding dengan lebih cepat dengan pakai IDE, text editor, developer tool, dan lain sebagainya. Apakah dengan banyak alat bantu yang menghemat waktu, kesempatan kerja programmer akan jadi berkurang? Justru sebaliknya, dengan alat-alat yang membuat kita lebih efisien, programmer akan semakin dicari karena seorang programmer yang sama sekarang akan bisa menghasilkan produk yang jauh lebih banyak. Jadi sama juga dengan GitHub Copilot ini, kalau kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kita, justru skill kita sebagai programmer akan semakin bernilai, bukannya akan tergantikan oleh robot. Karena itu GitHub sendiri membranding Copilot ini bukan sebagai programmer mandiri, tapi sebagai pair programmer, alias pasangan kita dalam menulis program. Seperti namanya, GitHub Copilot, dia cuma bertindak sebagai copilot. Sedangkan kaptennya tetaplah kita, hal-hal sederhana, dia yang ngerjakan, robot yang ngerjakan hal-hal menantang. Barulah kita sebagai manusia ambil alih. Disitulah kita bersinar sebagai manusia yang tentu saja kita punya akal, punya inisiatif, punya kreativitas. Jadi jangan panik, kita anggap aja sistem-sistem AI ini sebagai alat yang membantu kita untuk jadi lebih produktif. Ini pendapat saya. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman tertarik mencoba GitHub Copilot ini? Di bawah ada saya cantumkan tautannya untuk masuk daftar tunggu, tapi saya nggak tahu sampai kapan akan harus tunggu untuk bisa coba. Dan saya juga tambahkan tautan-tautan terkait untuk belajar lebih lanjut. Nanti bisa teman-teman cek setelah nonton video ini. Selanjutnya, apakah menurut teman-teman AI akan menyingkirkan manusia sebagai programmer, ataukah justru akan membantu kita jadi lebih produktif seperti saya sebutkan tadi? Silahkan komentar, jadi saya bisa tahu pendapat teman-teman, dan penonton lain juga bisa nambah wawasannya. Terima kasih udah nonton video kita sampai habis. Kalau tertarik konten kita, biasanya seputar dunia IT dan karir sebagai programmer, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Kalau ada saran untuk video ini atau untuk apa yang mau dibahas selanjutnya, silahkan juga komentar supaya saya bisa tahu apa yang teman-teman mau. Siapa tahu bisa kita buat videonya. Terima kasih, sampai jumpa.